wabarakatuh. Silakan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Beijing. Saya didampingi di Pak Yaya, Pak Atasih Pendidikan kita di sini yang masih sehat walafiat sampai saat ini. Mudah-mudahan semua tetap sehat juga di Jakarta juga. Amin. Pertama tentunya saya dan semua atas nama warga negara Indonesia di sini juga dari KBRI ucapkan terima kasih kepada Dompet Duafa nih yang terus membantu kita juga di sini. Saya tahun ini Ramadan mungkin kita bukan kehilangan ya, tidak hadir kali ini dari Jakarta karena memang kebijakannya begitu sekarang. Jadi kita kehilangan juga nih, biasanya suka berbantu riak kita nih. Lalu juga bantuannya selama masa-masa sulit di sini, khususnya pengiriman masker dari Jakarta dan lain-lain dari beberapa untuk membantu warga negara Indonesia di sini, dan semua atas nama mereka itu berterima kasih. Mungkin saya mau pertama menyampaikan informasi bagaimana penanganan COVID-19 di sini, tapi pertama tentunya saya memberikan informasi dulu mengenai kondisi dari warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok saat ini. Syukur alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Sejak di lockdownnya Kota Wuhan dan Provinsi Hebei itu tanggal 23 Januari, jadi sudah 76 hari kita ini, dan hari ini, tepatnya hari ini, itu Kota Wuhan dibuka lagi. Jadi ini coincide sama-sama dengan dengan diadakannya webinar ini. Sudah dibuka lagi walaupun masih sangat terbatas, tetapi sudah bisa keluar dan lain-lain. Penerbangan juga sudah dimulai, kereta api sudah bisa masuk. Jadi menarik karena pada saat ditutup kemudian kita mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di sana. Kebanyakan adalah mahasiswa, dan pada saat itu ada 4 yang tidak bisa berangkat. 3 itu karena kondisi kesehatan sehingga tidak diizinkan oleh otoritas setempat dan juga ketentuan internasional. Yang satunya itu kebetulan sedang berlibur di desa bersama temannya, sementara semua sudah di lockdown dan jaraknya sekitar 300-an kilometer dari Kota Wuhan. Jadi kita jemput ke sana, tidak bisa dijangkau, dan sekarang mereka sudah paling tidak sudah bisa bergerak bebas lagi saat ini. Tadi pagi Pak Atasih Pendidikan baru berkomunikasi dengan mereka. Sementara itu warga negara Indonesia yang ada di sini apabila tidak adanya libur, baik libur sekolah pada saat itu dan libur Chinese New Year, itu di atas 15.000 sampai 16.000. Kemudian kita menghimbau mereka untuk melanjutkan libur di Indonesia, sehingga yang tertinggal dan ada di sini itu kurang lebih 1.600-an. Nah, itulah yang kemudian kita komunikasi dengan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, termasuk masker. Karena itu saya berterima kasih kepada Dompet Duafa. Masker kita kirim juga, vitamin kepada mereka, dan kalau ada kebutuhan logistik sesuai permintaan kita juga penuhi, dan selalu memberikan semangat. Kita minta mereka juga untuk mengikuti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah setempat, maupun oleh pihak kampus maupun asrama di mana mereka tinggal. Nah, ini yang alhamdulillah sampai saat ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Itu mengenai warga negara Indonesia yang ada di sini. Yang kedua mengenai bagaimana warga Tiongkok menyikapi COVID ini. Itu kurang lebih keberhasilan mereka itu kalau bisa dirangkum itu ada 7 poin lah kurang begitu. Tentunya yang pertama semua disiplin ya, tapi itu full responsibility. Jadi itu waktu begitu Kota Wuhan di lockdown yang berpenduduk 11 juta dan Provinsi Hubei yang
penduduk kurang lebih 50 juta, jadi totalnya itu 60 juta. Jadi isinya itu karantina dari 60 juta orang, kurang lebih begitu, mencegah menyebarnya COVID-19 lebih luas ke daerah di Tiongkok maupun ke negara lain, karena pada saat itu sedang musim libur dan semua ingin berlibur ke negara lain, karena kota Wuhan, Hebei, itu salah satu provinsi yang termasuk kaya, dan Wuhan itu hub untuk pusat perdagangan. Jadi memang kalau masa liburan mereka manfaatkan untuk berlibur ke berbagai negara maupun berbagai tempat. Nah, itu langsung di lockdown sehingga penyebarannya tidak terjadi. Lalu kemudian mereka membangun kurang lebih itu 16 rumah sakit sementara di sana untuk menampung warga setempat yang terserang virus. Itu 16 rumah sakit sementara dalam waktu singkat dengan kapasitas kurang lebih 13.000 tempat tidur. Lalu membangun secara singkat juga 2 rumah sakit baru berkapasitas 2.600, di mana arsitekturnya itu diketahui kemudian itu sampai usia SMP, tamat SMP itu berasal dari daerah Jawa Timur. Masya Allah. Iya, dan itu luar biasa. Masih bisa bahasa Indonesia, kita sudah komunikasi juga, sudah dimuat, dan dia sekolah di Indonesia. Lalu kemudian mereka mengejarkan kampanye nasional seperti yang dilakukan oleh kita juga sekarang. Semua harus bermasker, social distancing, mencuci tangan, karantina mandiri, tidak boleh menghadiri acara dan lain-lain. Dan itu kami di Beijing melaksanakannya, dan itu tidak hanya dari pemerintah daerah di sini di Beijing, tetapi juga sampai ke tingkat RT RW. Jadi pengawasan itu dilakukan juga pada tingkat yang paling kecil, seperti di sini pengurus apartemen atau kompleks perumahan, kalau kita itu RT RW. Lalu yang kedua itu mobilisasi secara massal, karena waktu itu terkonsentrasi di Wuhan dan Hebei. Jadi dimobilisasilah tenaga-tenaga medis ke sana, kurang lebih 42.000 orang ke epicentrum di sana. Saya kira seperti di Jakarta juga sekarang kan dimobilisasi tenaga-tenaga medis khususnya dari TNI di Wisma Atlet dan lain-lain. Lalu mengalihkan fungsi pabrik-pabrik itu untuk membuat kebutuhan alkes. Yang paling mendesak saat itu adalah masker, karena semua harus menggunakan masker. Bayangkan penduduk China itu 1,47 miliar orang, dan semua harus menggunakan masker. Karena itu cepat-cepat dialihkan, sekarang juga sudah terjadi di Indonesia, sehingga mereka bisa menghasilkan masker itu kurang lebih 1,5 sampai 2 juta masker per hari untuk per hari untuk memenuhi kebutuhan hampir 1,5 miliar orang kan. Lalu kemudian mewajibkan 14 hari karantina, sampai sekarang masih berlaku apabila pengunjung dari provinsi lain. Kita lakukan itu sekarang juga. Misalnya contoh paling dini, atas perhubungan saya kemarin saya minta ke Shanghai untuk membantu pengangkutan bahan-bahan bantuan dari sini. Dia kembali ke Beijing, itu karantina, dan sampai sekarang masih karantina 14 hari di apartemennya dan juga diawasi. Lalu masing-masing juga seperti prinsip kita itu gotong royong, memberikan bantuan dan dukungan buat warga yang sedang karantina atau warga yang kekurangan. Saya kira itu juga yang sedang dilakukan di Indonesia saat ini. Lalu kemudian pada saat itu merebak, yang terjadi pada saat itu adalah liburan ini Chinese New Year, Imlek. Jadi langsung semua dilakukan bahwa tidak ada mudik seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kurang lebih ada pelajaran yang bisa kita belajar juga dari kondisi yang kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Di sini pada saat itu juga akan
tahun baru Imlek, dan biasa itu perayaannya kurang lebih 2-3 minggu. Jadi semua ditiadakan, jadi semua kegiatan-kegiatan besar ditiadakan, berkunjung ke tempat-tempat umum ditiadakan, perayaan-perayaan ditiadakan semua, dan semua itu dilakukan dari rumah saja, kurang lebih seperti itu. Jadi ada adjustment kebijaksanaan yang dilakukan. Lalu tanggap darurat nasional di provinsi, kabupaten, membatalkan semua event, menunda pelaksanaan sidang-sidang, memberlakukan work from home yang dalam untuk situasi yang kondusif seperti kita sekarang, lalu memperketat penjagaan di pintu masuk internasional untuk mencegah masuknya imported case. Ya, saya kira itu juga telah dilakukan oleh Indonesia. Lalu ada kebijakan-kebijakan, istilahnya itu easing economic pain while fighting disease. Jadi mungkin kalau yang di kita sekarang jaring pengaman sosial, lalu kemarin saya dengar dari OJK ada restrukturisasi pinjaman-pinjaman ke bank dan lain-lain. Itu dilakukan juga di sini sehingga ekonominya itu tetap bergerak walaupun dengan pace yang agak lambat. Lalu transparansi dan koordinasi kegiatan-kegiatan. Saya kira dengan ada pengumuman setiap saat oleh pemerintah, itu sudah merefleksikan hal tersebut. Dan yang terakhir ini yang dilakukan juga oleh mereka itu science of technology. Jadi ahli-ahli itu melakukan research untuk menemukan vaksin dan obat-obatan yang saya kira kita sudah mendengar newsnya juga selama ini. Itu yang kemudian bisa menghasilkan misalnya yang kita dengar kloroquine misalnya. Di kita kan kita punya Kalbe Farma dengan Kina, itu malaria, lalu harus dikombinasikan dengan itu. Saya kira Pak Dokter yang ikut hadir di sini, dari pimpinan dompet itu yang tahu persis seperti itu, tapi itu dilakukan di sini sehingga sekarang pada saat China sedang menurun, itu permintaan luar biasa dari luar negeri untuk alkes. Nah, China sekarang sudah kembali mulai beraktivitas normal lagi. Kalkulasi saya mungkin sekitar 70-80%. Di akhir Februari, Presiden Xi Jinping mengeluarkan instruksi agar sentra produksi itu mulai berproduksi lagi, sehingga mereka sudah mulai menggeliat, menggerakkan ekonomi lagi. Itu sudah 1 bulan lalu, dan mulai terasa bahwa ekonomi perlahan-lahan, walaupun nanti mungkin tidak seperti yang dulu, tapi perlahan-lahan sudah mulai bergerak, dan sekarang mulai memasok juga kebutuhan alkes dari berbagai negara. Satu yang saya amati dan saya kira dengan Pak Yaya juga amati, itu disiplin. Yang pertama itu disiplin dari semua pihak, khususnya dari masyarakat, untuk menjalani secara benar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerjanya, pihak kampusnya, maupun RT RW-nya. Jadi menjalankan dengan baik dan saling mengawasi. Yang kedua, yang konsep gotong royong itu saling membantu, karena tidak hanya antar provinsi di sini, seperti provinsi-provinsi yang dekat dengan Hubei dan Kota Wuhan saat itu semua mendukung sehingga pasokan logistik itu terpenuhi. Jadi selama 76 hari masa lockdown, termasuk di kota-kota lainnya juga, pasokan logistik itu selalu ada. Dan itu kami sendiri di Beijing rasakan bahwa kalau kita ke toko-toko atau pasar tradisional, tapi dikelola dengan bagus, dengan semua persyaratan kesehatan, jadi kita masuk dicek suhu badannya, kita pada saat membayar atau membeli, di sini kan rata-rata pakai digital, jadi hanya scan saja begitu, tadi tidak bayar pakai uang cash.
jaraknya juga diukur kurang lebih 1 sampai 2 meter. Setiap masuk ke suatu tempat kita harus mencuci tangan, apakah dengan sanitizer atau di-provide tempat cuci tangan dengan sabun. Kalau ke restoran, makan itu satu meja maksimum 2 atau 3 orang saja, lalu jaraknya itu beda satu meja dengan pengunjung yang lain. Jadi antri di bus, antri juga di berbagai tempat, diukur jaraknya. Jadi yang saya lihat disiplin dan gotong royong untuk saling membantu. Dan tentunya saya kira yang paling juga utama adalah kekuatan doa. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan saja. Saya dan Pak Yahya nanti bersedia menjawabnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Dubes. Masya Allah. Nah Pak, terkait dengan disiplin atau aturan yang dijalankan oleh pemerintah Cina, baik itu menjauhkan pusat keramaian, untuk social distancing dan lain sebagainya, apakah ada law enforcement yang diterapkan pemerintah untuk masyarakat yang melanggar gitu Pak? Oh iya, masyarakat yang melanggar itu dikenakan denda. Denda ya? Denda dan namanya kemudian tercatat di sini kalau ada pelanggaran hukum begitu, lalu semacam kind of credit point mereka itu berkurang begitu. Baik. Mungkin itu yang membuat hari ini kurva kasus yang ada di Beijing, Cina, itu menurun. Salah satunya adalah peran dari pemerintah dan juga partisipasi masyarakat untuk mentaati kebijakan. Mungkin begitu ya Pak? Ya, kebetulan ini saya baru lapor saja juga ke Indonesia. Kondisi hari ini di Tiongkok mungkin bisa saya sampaikan saja. Silakan. Informasinya, karena saya baru pas kirim laporan ke pimpinan kita di Indonesia. Sebentar ya. Kasus terakhir saat ini per hari ini per jam 12 tadi itu jumlah ini Tokyo. Sebentar. Nah ini dia. Supaya mungkin bisa kita tahu. Jadi total kasus di China sampai hari ini itu 83.160 kasus. Kasus maksudnya yang terkena ya. Sampai hari ini itu yang confirm itu tinggal 2.232. Yang meninggal itu 3.342. Yang sembuh, recover, itu 77.586 orang. Yang suspected, jadi dicurigai, itu 1.042 orang. ODP mungkin ya, kalau di Indonesia ya, itu. Ya, betul. Kebanyakan itu overseas. Lalu yang punya tanda-tanda begitulah, itu 1.095. Jadi memang mereka deteksi benar begitu. Nah sekarang di provinsi itu, saya ambil saja yang 8 besar ya, di Hubei, karena itu sudah mulai dibuka, itu tinggal 448, yang tadinya puluhan ribu itu. Di Shanghai 130. Sebelumnya Pak? Sebelumnya di Shanghai saya nggak ada data, nanti bisa saya yang itu data per hari ini. Di Beijing sekarang tinggal 125. Tapi kalau saya sebut 130, 125 berarti semua di rumah sakit. Yang lain itu berarti clean. Di Guangdong, provinsi Guangdong itu Guangzhou itu 117. Di Heilongjiang itu 86, di Neimenggu itu 49, di Fujian tinggal 43, dan di Macau itu tinggal 34. Jadi artinya untuk penurunannya cukup drastis ya Pak? Ya, itu hari ini itu tinggal itu menurun dari hari kemarin. Kemarin itu 2.281 seluruh Tiongkok, hari ini tinggal 2.282.
Baik, baik. Nah, Hubei yang tadi dari 518 itu tinggal 448. Nah, ada beberapa kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi. Per hari ini itu Wuhan mulai dibuka secara resmi, telah mengakhiri pembatasan perjalanan keluar kota setelah 11 minggu. 11 minggu itu penutupan kota, jadi lockdown, jadi 76 hari. 76 hari. Iya, itu sebanyak 55.000 penumpang diperkirakan akan meninggalkan Wuhan dengan kereta api, juga dengan mulai penerbangan. Wuhan ini senter, jadi akan ada 200 penerbangan lagi ke sana, tetapi semua itu harus mengikuti mengikuti kode-kode kesehatan yang berlaku. Cek suhu badan, menggunakan masker, penumpang diingatkan untuk tetap perhatikan kesehatan pribadi karena epidemi belum berakhir. Nah, pemerintah RRT juga akan menerapkan sanksi buat orang RRT yang tidak memberikan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatannya. Itu ada sanksinya. Baik. Jadi kira-kira begitu. Contohnya tadi, mungkin itu saja untuk menambahkan. Baik Pak Dubes, ini masuk beberapa pertanyaan dari netizen yang bertanya melalui Zoom As ini Pak Dubes. Yang pertama dari Mbak Amel, Tangerang Selatan. Ini ada kaitannya dengan pemaparan Pak Dubes. Bagaimana cara penanganan COVID-19 di rumah? Apakah bisa dapat bantuan alat kesehatan dari pemerintah untuk penyembuhan secara mandiri atau isolasi mandiri gitu Pak, di rumahnya masing-masing? Kalau di sini yang terjadi, kalau di rumah ada indikasi bahwa salah satu itu dicurigai begitu ya, itu kemudian harus melaporkan. Begitu melaporkan kepada pemerintah setempat itu atau pengurus, pertama ke pengurus RT RW ya, begitu. Kalau di kita itu pengurus RT RW, di sini pengurus apartemen atau lingkungan di situ. Kemudian ada telepon di pemerintah setempat itu 24 hours, beberapa nomor. Kita telepon, kemudian mereka akan mengirimkan petugas-petugas medis untuk melihat apakah itu hanya flu biasa ataukah sudah tertular COVID-19. Tentunya dilakukan tes. Apabila kemudian itu sudah tertular, lalu dilihat lingkungan gaul dia dan lain-lain, kemudian dites, lalu kemudian dikarantina selama 14 hari, yang sudah tertular kemudian di rumah sakitkan. Karena itu kenapa kemudian seperti di Wuhan mereka membangun rumah sakit sementara dan membangun 2 rumah sakit baru karena di sana epicenternya. Jadi di sana yang paling banyak. Kalau di Beijing rumah sakit yang ada itu cukup memadai. Di Beijing selain warga Beijing jadi warga negara Tiongkok, ada juga warga negara asing yang tinggal di sini yang kemudian terkena itu kemudian diberikan pelayanan medis juga. Baik. Terima kasih Pak Amel pertanyaannya. Ini Mbak Amel nambah Pak, pertanyaannya ada satu lagi ini dari Mbak Amel. Oke. Bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan kota-kota yang belum terkena? Sebenarnya semua provinsi dan semua kota di China itu terkena. Terkena ya Pak? Walaupun intensitasnya berbeda. Iya, pada saat jadi tidak ada yang tidak terkena. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, sekarang sudah ada 8 provinsi yang sudah zero, tidak terkena. Jadi mereka benar-benar melindungi sehingga jangan ada lagi imported case, kasus-kasus baru yang masuk khususnya dari mereka-mereka yang berkunjung ke luar negeri. Nah, peran pemerintah adalah yaitu proses seleksi untuk masuk ke salah satu kota itu baik di airport maupun di perbatasan itu sangat ketat. Dan misalnya contoh sekarang kalau orang mau ke Beijing
itu harus begitu dan tidak langsung ke Beijing, karena Beijing ibu kota, dia akan mendarat di Shanghai atau di kota-kota kecil lainnya di Tianjin misalnya begitu. Itu harus melalui proses pemeriksaan. Jangan dikira proses pemeriksaannya hanya 1 jam, Mas. Proses pemeriksaannya 7 sampai 10 jam. Masya Allah. Antrinya itu, karena kebetulan staf KBRI ada 7 orang yang ke Indonesia dan kembali, ya itu harus melalui itu semua, dan sekarang sudah selesai karantina semua di apartemen masing-masing dan tinggal 1 staf yang sedang karantina saat ini. Jadi proses di perbatasan, proses masuk itu memang sangat ketat. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ustadz Alnof, Dai Ambasador Dompet Bapak yang bertugas di Korea Selatan. Beliau bertanya, apa benar Pak, masjid-masjid di Wuhan tidak ditutup dan masyarakat Muslim berbondong-bondong ke masjid selama wabah virus corona? Enggak Pak, semua masjid di seluruh Tiongkok, khususnya apalagi di Wuhan, termasuk di Beijing, itu semua ditutup. Di Beijing berapa ya? Masjid di Beijing ada 72 masjid, itu semua ditutup. Dan mudah-mudahan nanti setelah semua selesai bisa dibuka lagi. Jadi tidak ada yang dibuka sebenarnya. Jadi semua melakukan kegiatan sholat Jumat itu di rumah masing-masing. Kalau kami di KBRI pada saat hari Jumat kita sholat di aula, tetapi tentunya jaraknya itu kita jaga benar. Baik, karena ramai juga di media sosial itu Pak, masyarakat berbondong-bondong untuk ngambil air wudhu dan juga sholat di masjid karena dianggap kebersihan. Begitu video yang beredar di jagat medsos Pak. Iya, itu saya lihat juga itu kejadian itu sebenarnya kalau kita lihat videonya itu masih banyak pohon-pohon hijau dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya kan pada saat ini sedang musim dingin, daun nggak ada, semua gugur. Jadi itu sebenarnya video lama yang diupload ulang. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ustadz Ahmad Zaini. Beliau dai ambasador yang pernah bertugas di Tiongkok 3 tahun lalu. Iya, apa kabar? Jadi beruntung juga ini Ustadz Zaini, Ustadz Mahmud yang sudah tidak perlu dicek lagi kalau masuk ke Beijing dulu tahun lalu. Pertanyaannya ini lagi. Semoga secepatnya Pak. Yang terhormat Pak Dubes, bagaimana peran ulama seperti dari China Islamic Association koordinasi dengan pemerintah dalam hal edukasi pada masyarakat Muslim terkait ibadah kolektif dalam kondisi sosial atau physical distancing? Mungkin ini peran dari ulama setempat gitu Pak. Kalau dalam hal ini ada Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia. Kalau dari sini itu imam-imam masjid, ulama-ulama di sini juga memberikan pengarahan pengarahan untuk mengikuti aturan-aturan khususnya pencegahan merambatnya COVID-19 pada saat itu, baik melalui komunikasi di media sosial maupun melalui pengumuman-pengumuman yang dipajang di berbagai tempat, khususnya di masjid. Jadi mereka juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan reaching out untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Sehingga misalnya khususnya di Beijing yang bisa saya sampaikan, itu korban yang wafat itu hanya 8 orang. Itu luar biasa aspek pencegahan pada saat itu, sehingga tidak kali ibu kota itu ya Pak, tapi cukup sedikit angka kematiannya. Iya, cukup sedikit angka kematiannya, padahal dia ibu kota negara, di mana interaksi orang pada saat itu keluar masuk luar biasa, sebelum atau menjelang terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19. Begitu juga di berbagai daerah lainnya. Di provinsi-provinsi lainnya kita lihat juga itu jumlah orang yang meninggal itu
tidak banyak begitu. Bayangkan dari 1,475 miliar penduduk Tiongkok, itu korban yang wafat itu hanya 3 ribuan. Kalau dibanding misalnya dengan negara-negara lain yang penduduknya mungkin puluhan juta aja atau ratusan juta saja, tingkat kematiannya kan jauh di atas Tiongkok. Berarti disiplin, gotong royong, pencegahan bersama itu menurut hemat saya itu berhasil. Baik, terima kasih Pak. Ini menguatkan pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dengan WNI yang tinggal di Beijing Pak. Oh ya. Berapa orang yang terdeteksi positif corona untuk WNI yang ada di Beijing gitu Pak? Itu yang sejak awal tadi saya bilang syukur alhamdulillah tidak hanya di Beijing tapi di seluruh Tiongkok tidak ada yang terkena. Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah ya, karena itu semua kita sampaikan himbauan, masing-masing juga mengikuti secara disiplin aspek-aspek pencegahan yang sudah diumumkan oleh pemerintah, kampusnya maupun oleh KBRI. Kita komunikasi terus, dan ini kita berterima kasih sebenarnya kepada organisasi PPIT ya, itu luar biasa itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, itu menurut hemat kami salah satu organisasi kemahasiswaan yang luar biasa, pengaturan organisasinya, komunikasi dengan cabang-cabangnya, ada 25 cabang di sini. Jadi kita juga berkomunikasi dengan mereka, pertama untuk data warga negara Indonesia, kedua saling mengingatkan untuk mengikuti aturan-aturan untuk aspek pencegahan, ketiga mencatat siapa-siapa yang butuh bantuan, lalu kemudian bantuan itu bisa kita salurkan. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan semua lancar, tidak ada yang terkena, termasuk khususnya di Beijing. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaan dari terakhir ini dari Ustadz Taufik yang tahun lalu bertugas di Ambasador Beijing. Apa kabar Pak Ustadz? Kangen nih. Baik, pertanyaannya Pak, bagaimana nasib perkuliahan mahasiswa WNI yang kuliah di China Pak? Seperti yang kita tahu beberapa WNI kan dipulangkan, dan bagaimana nasibnya, sudah ada kejelasan dari pemerintah kapan aktif mulai perkuliahan gitu Pak? Saya sudah menjawab juga pertanyaan teman-teman dari mahasiswa yang khususnya pulang. Saya tadi lupa sampaikan juga bahwa 200-an mahasiswa Indonesia dari Wuhan yang kembali ke Indonesia itu syukur alhamdulillah juga semua sehat gitu. Jadi luar biasa ya. Perkuliahan itu supaya saya anjurkan mereka itu untuk mengikuti keputusan yang sudah disampaikan oleh kampusnya masing-masing. Sekarang itu adalah online, daring. Nah, kebanyakan yang tinggal di sini 1.600-an itu karena mereka dalam proses menulis tesis dan disertasi untuk S2, S3. Jadi mereka menyampaikan bahwa kita akan di sini terus, dan mereka melalui proses itu. Nah, mudah-mudahan kalau suasana sudah normal lagi kembali, pasti pihak kampus akan meminta mereka untuk kembali. Nah, biasanya keputusan yang diambil oleh kampus-kampus di sini selalu sudah seizin pemerintah. Jadi supaya mereka tetap mengikuti perkuliahan online saat ini dan mengikuti pengumuman yang diberikan oleh kampusnya, karena rata-rata yang pulang juga anggota organisasi PPIT, mereka juga ikuti pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh PPIT melalui media sosial dan media resmi mereka. Baik, Raidi, terakhir kami meminta kesediaan Pak Dubes untuk memberikan pesan kepada kami sekalian, warga negara yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami. Silakan Pak. Saya kira pesan yang ingin saya sampaikan itu seperti selalu saya sampaikan, bahwa pertama kita mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
karena pasti itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Ini kan harus kita sama-sama. Karena itu baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, RT, RW, dan lain-lain. Yang kedua tentunya disiplin menjalankan tindakan-tindakan pencegahan. Ada bahasa Inggris, things happen for a reasons. Mungkin biasanya kita tahu belakangan bahwa kenapa hal-hal ini terjadi. Apalagi kita orang-orang semua yang percaya itu pasti ini ada hikmahnya belakangan. Biasanya kita tahu belakangan. Setelah ini semua berlalu. Jadi jalankan saja semua yang sudah ditentukan oleh pemerintah, disiplin, dan yang terakhir selalu saya sampaikan, berdoa. Itu kekuatannya luar biasa. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada